Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Harunisa dengan akhir anem 145. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan tutorial statistika 2 modul 1. Nah, di sini untuk nomor 1, soal nomor 1 yaitu seorang supervisor ingin memperkirakan rata-rata waktu pelayanan pelanggan di sebuah kantor layanan publik. Dari 20 pelanggan yang diamati, diperoleh rata-rata waktu pelayanan 35 menit dengan standar deviasi sampel 4 menit. Diasumsikan data berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu pelayanan populasi. Nah, untuk yang pertama kita menyelesaikan dengan bantuan software RStudio dan juga Minitab. Untuk yang pertama kita menggunakan RStudio terlebih dahulu. Nah, untuk kodenya sendiri sudah saya siapkan untuk nomor 1. Jadi untuk nomor 1 tadi menggunakan estimasi rata-rata sampel kecil karena N-nya kurang dari 30, di mana X-bar-nya itu 35 atau X-bar itu rata-rata, S-nya 4 atau standar deviasinya 4, dan N itu uh, jumlah datanya yaitu 20. Untuk alfanya sendiri 0,01 itu didapatkan dari 100% dikurangi 99% atau tingkat selang kepercayaannya. Kemudian untuk derajat kebebasan itu DF. Dengan kode DF didapatkan nilai dari N dikurangi 1. N-nya 20 dikurangi 1 jadi 19. Selanjutnya mencari nilai T krisis untuk alfa dibagi 2. Alfanya tadi 0,01 dibagi 2 jadi 0,005 dengan DF 19. Selanjutnya mencari nilai T krisis itu menggunakan kode QT di mana 1 dikurangi alfa dibagi 2 dengan DF 1. DF 1 itu 19. Selanjutnya mencari nilai standar error atau SE. Untuk standar errornya itu menggunakan S dibagi akar N. Kemudian menentukan batas bawah dan batas atas interval. Untuk mencari batas bawah itu menggunakan X bar atau rata-rata dikurangi T krisis, hasil T krisisnya tadi yang dikali dengan standar error. Kemudian untuk upper bound atau batas atas itu menggunakan rata-rata ditambah uh, nilai krisisnya, nilai krisis dikali standar errornya. Nah, langkah terakhir kita mencetak hasil. Mencetak hasil dengan selang kepercayaan 99%. Nah, yang pertama kita masukkan yang diketahui terlebih dahulu, kemudian derajat kebebasan, hingga cetak hasil. Nah, untuk nomor 1 ditemukan, didapatkan hasil kepercayaan 99% itu 32, interval 32,44 hingga 37,5589. Nah, selanjutnya kita mencari menggunakan tabel Minitab, menggunakan software Minitab. Yang pertama, kita di start, kemudian basic statistik. Kemudian karena kita tadi itu rata-rata sampel kecil, kita menggunakan sampel T. Nah, untuk ini kita pilih yang summarize data. Kemudian sampel size-nya itu 20, sampel min-nya 35, sampel min-nya 35, kemudian standar deviasinya 4. Kita pilih option, kemudian tadi karena tingkat kepercayaannya 99, kita isi 99, kemudian oke. Dan di sini klik yang oke. Maka didapatkan hasil yang sama seperti yang di RStudio, yaitu 32,44 hingga 37,559. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini, suatu survei dilakukan untuk mengetahui perbedaan proporsi pengguna sepeda, motor, dan mobil yang memilih parkir berbayar di pusat perbelanjaan. Dari 500 pengguna motor,
terdapat 210 orang yang memilih parkir berbayar. Sedangkan dari pengguna mobil itu 450, terdapat 120 orang yang memilih parkir berbayar. Nah, soalnya tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara kedua kelompok tersebut. Nah, untuk nomor dua ini kita menggunakan estimasi selisih dua proporsi. Nah, diketahui dari yang motor eh, dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama itu kelompok motor, kelompok kedua itu kelompok mobil. Untuk N-nya N1 ini adalah banyak yang pengguna menggunakan motor, yaitu 500 dan juga X1-nya itu 250 dengan P topi si X per N. Kemudian untuk kelompok 2 atau N2-nya itu 450, kemudian X2-nya 120 dengan P topinya X2 dibagi N2 dengan alfa 0,05 dari 100% dikurangi 95%. Dengan selisih proporsinya itu P div P topi dikurangi P1 topi P1 topi dikurangi P2 topi. Untuk menentukan standar errornya sendiri itu menggunakan akar dari P1 topi dikali 1 min P1 topi yang dibagi N1 ditambah dalam kurung P2 topi dikali 1 dikurangi P2 topi dibagi N2. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai krisis untuk alfa dibagi 2. Alfanya tadi 0,05 dibagi 2 jadi 0,025 dan eh, menggunakan kinom 1 dikurangi alfa dibagi 2. Selanjutnya kita menentukan batas atas dan juga batas bawahnya dari selang kepercayaan. Nah, untuk batas bawahnya itu menggunakan selisih proporsi dikurangi nilai Z krisis dikali standar error. Untuk yang batas atas itu sama, tapi pada selisih proporsi ditambah eh, nilai Z krisis dikali standar errornya. Nah, langkah terakhir itu adalah mencetak hasil dari selang kepercayaan 95 untuk selisih proporsi. Nah, langkah pertama, untuk yang diketahui, kita run terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, hingga hasil, kita run juga. Maka didapatkan selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi itu 0,0938 hingga 0,2128. Selanjutnya kita menggunakan tabel Minitab, menggunakan software Minitab. Di sini klik start, kemudian basic stat, kemudian dua proporsi. Ini pilih yang summarize. Kemudian pada sampel 1, number event ini 500. Oh, salah, maaf, yang number event ini 120. Kemudian number of trains ini 500. Untuk yang sampel kedua ini 120 dengan 450. Kemudian kita klik option. Nah, ini tadi 95, jadi dibiarkan saja. Kemudian oke. Maka didapatkan hasil yang sama dengan hasil RStudio, di mana hasilnya adalah 0,0938 hingga 0,2128. Selanjutnya kita lanjut nomor 3. Nah, sebanyak 12 karung beras dipilih secara acak dari suatu distributor. Hasil penimbangan menunjukkan simpangan baku berat sekitar 0,35 kilo, diasumsikan berat karung beras berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan juga simpangan baku berat seluruh karung beras. Pertama, kita menyelesaikan dengan software RStudio. Untuk nomor 3 ini kita menggunakan estimasi variansi, yang dimana diketahui N-nya itu 12, S-nya
0,35 dan S2 S pangkat 2 itu S yang dipangkatkan 2 atau 0,1225. Kemudian untuk alfanya 0,05 hasil dari 100% dikurangi 95%. Kemudian untuk DF-nya itu N dikurangi 1. N-nya 12 dikurangi 1 jadi DF-nya adalah 11. Selanjutnya mencari nilai chi square itu menggunakan untuk CL atau lower itu menggunakan kode QC square 1 dikurangi alfa bagi 2 dengan DF. Nah, untuk yang upper itu sama tapi nggak dikurangi, nggak satu kurang. Jadi langsung alfa bagi 2 dengan DF-nya. Nah, selanjutnya adalah hitung interval kepercayaan untuk variansi. Untuk variansi atas atau lower itu menggunakan N dikurangi 1 dikali S-nya yang dibagi oleh CL atau C lowernya. Kemudian untuk variansi upper itu menggunakan N dikurangi 1 dikali S dibagi oleh C uppernya juga. Nah, selanjutnya hitung interval kepercayaan dengan simpangan baku atau eh, SD lower menggunakan akar dari varian lower. Kemudian untuk SD upper itu menggunakan akar varian upper. Langkah terakhir adalah cetak hasil eh, menggunakan yang kita mencari dua yaitu untuk nilai variansi dan juga simpangan bakunya. Untuk untuk langkah pertamanya kita memasukkan yang diketahui terlebih dahulu kita run. Kemudian untuk langkah selanjutnya hingga cetak hasil kitaran juga, di mana didapatkan untuk nilai variansinya itu sekitar 0,0614 hingga 0,3531. Nah, untuk nilai simpangan bakunya dari 0,2479 hingga 0,59425. Selanjutnya kita menggunakan aplikasi atau software Minitab. Karena yang dicari adalah dua, jadi kita menggunakan mencari dua kali. Nah, yang pertama kita menggunakan basic statistik, kemudian kemudian variance. Nah, ini kan ada dua pilihan untuk sampel standar deviasi sama sampel varians. Nah, kita pertama menggunakan sampel varians terlebih dahulu. Nah, untuk ini kita menggunakan sampel size-nya 12 atau N. Kemudian sampel variansinya menggunakan yang S diakarkan atau 0,1225. Nah, untuk optionnya kita ganti ke angka yang tadi 95%, tapi karena ini udah 95, jadi udah biarin aja. Nah, untuk nilai desimalnya agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya sama saja, tapi bisa kita ganti untuk berapa angka di belakang koma kita menggunakan 4, maka didapatkan hasil 0,15 hingga 0,3531 atau sama kayak yang di RStudio. Nah, ini untuk yang variansi. Selanjutnya kita mencari untuk yang simpangan bakunya. Dengan cara yang sama, memilih satu varians, kemudian kita ganti pada sampel standar deviasi. Nah, di sini kita menggunakan 0,35. Nggak, jadi nggak usah dikuadratin. Untuk optionnya juga masih 95. Kemudian kita oke. Untuk angka di belakang komanya kita bisa ganti. Sebenarnya nggak wajib, tapi boleh. Nah, didapatkan 0,2479 hingga 0,5943, di mana hasil tersebut sama seperti yang dari RStudio. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.